Kemudian letter from Ternate yang ditulis oleh Wallace ini menjadi acuan munculnya teori evolusi. Karya Darwin berjudul The Origin of Species tahun 1959. Yang terkenal Darwin, tapi yang menunjang penelitiannya adalah Wallace. Sayangnya Wallace sedikit terlupakan. Jadi sekitar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sebaran fauna di Indonesia, terkait sejarah dan penyebab kemiripan fauna Indonesia dengan fauna sekitar Indonesia, baik itu fauna oriental maupun fauna australis. Fauna Indonesia ini terbagi menjadi 3 daerah. Ada fauna sebelah barat, ini memiliki kemiripan dengan fauna Asia atau fauna oriental kalau menurut jenis fauna dunia. Sebutan untuk fauna Indonesia sebelah barat ini ada fauna asiatis maupun fauna dangkalan Sunda, karena di sekitar dangkalan Sunda. Di sebelah timur ini ada fauna timur Indonesia yang juga memiliki sebutan fauna australis maupun fauna dangkalan Sahul. Sedangkan di tengah-tengah ini ada fauna peralihan. Ketiga wilayah fauna ini dibatasi oleh 2 garis pembatas fauna Indonesia, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Jadi gambar ini garis Wallace berwarna biru, garis Weber berwarna ungu. Ini ya. Ada contoh fauna asiatis di sini merupakan jenis fauna mamalia berukuran besar. Jenis primata, kemudian ada beruang madu, ada badak, ada harimau dan gajah. Jadi ciri-cirinya adalah mamalia berukuran besar. Selanjutnya fauna australis atau fauna timur. Ini banyak didominasi oleh jenis burung dengan sayap atau bulu-bulu yang indah. Di luar itu ada wallaby ya. Wallaby ini sejenis kanguru tapi berukuran lebih kecil. Di fauna peralihan ini merupakan fauna endemik asli Indonesia. Hanya ada di Indonesia di seluruh dunia. Kalau di seluruh dunia kok ada fauna ini, berarti mereka mengimpor dari negara kita, begitu kira-kira. Ada kuskus, ada babi rusa, kemudian yang paling terkenal yaitu komodo. Garis batas baik Wallace maupun Weber ini sangat berkaitan dengan sejarah ya. Yaitu ternyata Wallace ini adalah nama peneliti atau nama orang. Lengkapnya Alfred Russel Wallace. Dia peneliti berkebangsaan Inggris, kemudian melakukan penjelajahan di Indonesia tahun 1854 hingga 1862, zaman pendudukan Belanda. Artinya ketika dia datang ke sini, itu pasti meminta izin kepada Belanda untuk melakukan penelitian terkait sebaran hewan. Belanda sebagai sesama negara barat, negara blok timur, blok barat ya, sesama negara blok barat memberikan izin itu. Hasil penelitian tentang sebaran hewan dikirim ke Charles Darwin, Inggris. Hasil penelitian itu terkenal dengan istilah letter from Ternate. Kenapa kok Ternate? Karena Wallace ini menetapnya di Ternate. Kemudian letter from Ternate yang ditulis oleh Wallace ini menjadi acuan
munculnya teori evolusi karya Darwin berjudul The Origin of Species tahun 1959. Yang terkenal Darwin, tapi yang menunjang penelitiannya adalah Wallace. Sayangnya Wallace sedikit terlupakan. Jadi sekitar awal tahun 2000-an ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia membangun monumen untuk Wallace di Ternate untuk menghargai jasa-jasanya itu. Itu Wallace ya. Kemudian kedua adalah Garis Weber, ini juga nama orang. Nama lengkapnya Max Wilhelm Karl Weber. Dia peneliti berkebangsaan Jerman, kemudian melakukan penelitian sebaran hewan Indonesia juga di masa pendudukan Belanda. Artinya sejelek-jeleknya Belanda menjajah Indonesia, masih memiliki satu sisi positif, yaitu mengizinkan para peneliti dari Eropa melakukan penelitian sebaran hewan di Indonesia, di mana hasil penelitian itu bisa kita nikmati teorinya hingga saat ini. Kira-kira begitu. Lanjut ke penyebab kemiripan. Jadi wilayah barat Indonesia faunanya mirip Asia, timur Indonesia mirip Australia. Kira-kira kenapa? Faktor apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Hal ini berawal dari zaman es ya. Jadi ketika zaman es terjadi, seluruh bumi mengalami penurunan suhu global. Ketika suhunya turun, maka air laut akan tertarik ke kutub, sehingga menyebabkan permukaan air laut turun. Ketika permukaan air laut turun, itu mengakibatkan dasar laut yang dangkal itu muncul sebagai daratan. Kondisi inilah yang menyebabkan fauna dari Asia datang ke wilayah barat Indonesia, fauna dari Australia datang ke wilayah timur Indonesia atau Pulau Papua. Yang terjadi selanjutnya kemudian adalah zaman es berakhir. Jadi ketika zaman es berakhir, suhunya kembali naik, kemudian permukaan air lautnya juga naik. Ketika permukaan air laut naik, maka dasar laut kembali tertutup oleh air laut, sehingga hewan-hewan yang datang ke Indonesia terjebak di wilayah Indonesia. Itu penjelasan kenapa wilayah barat Indonesia faunanya mirip fauna Asia, sedangkan wilayah timur mirip dengan Australia. Kita buktikan ya. Nah, kalau kita lihat ini jelas bahwasanya wilayah fauna barat meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Ini merupakan daerah dangkalan. Jadi ketika air lautnya turun, permukaan air laut turun, dangkalan ini muncul sebagai daratan. Akhirnya hewan-hewan dari Asia datang ke Indonesia. Ada yang ke Sumatera, ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan. Demikian pula dengan wilayah timur. Ini merupakan satu kesatuan dengan kawasan wilayah dangkalan Sahul menyatu dengan Australia. Jadi ketika air lautnya turun, maka kawasan ini muncul sebagai daratan dan hewan Australia datang ke Indonesia, ke wilayah timur Indonesia. Apa yang dijelaskan itu terkait penyebab kemiripan itu bisa memunculkan soal pertanyaan tingkat tinggi. Ini bisa dikerjakan secara individual maupun berkelompok ya. Pertama, faktor apakah yang menyebabkan pada zaman es hewan Asia maupun Australia datang ke Indonesia? Ini menuntut peserta didik mengaitkan kondisi iklim Indonesia. Jadi kondisi iklim
menyebabkan wilayah Indonesia ini nanti banyak sinar matahari sehingga lebih hangat dibandingkan wilayah-wilayah yang lain. Yang kedua, mengapa kawasan Sulawesi dan Maluku faunanya tak memiliki kemiripan dengan fauna Asia maupun Australia?